Di setiap perjalanan selalu ada kisah yang tidak hanya tentang awal dan akhir. Ada proses panjang yang terkadang tidak terlihat. Coba tambah banyak kelompok ini. Inilah santri angkatan 4. Saya ingin dekat dengan Al-Quran dan ingin memiliki bekal yang baik untuk kehidupan. Saya sadar bahwa waktu muda Ada perjuangan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang menjalaninya. Ada doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, dan ada langkah-langkah kecil yang terus bergerak menuju kebaikan. Di sebuah tempat yang dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci. Di sebuah tempat yang menjadi saksi tumbuhnya para pencari ilmu. Disinilah perjalanan itu dimulai. Rumah Quran Al-Hasan. Perkenalkan, saya Jawad Rizky Ridhotillah, salah satu pengurus dan penggagas program tahfidz dan bahasa Arab Rumah Quran Al-Hasan yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan. di tempat inilah perjalanan kami berlanjut. Kami datang dari cerita yang berbeda-beda, membawa harapan, impian, dan tujuan untuk belajar lebih dekat dengan Al-Quran. Pada awalnya, kami hanyalah orang-orang yang belum saling mengenal. Wajah-wajah yang masih asing, nama-nama yang belum kami ketahui. Satu langkah, gerak. Namun, waktu perlahan mempertemukan kami dalam satu perjalanan. Saya ingin dekat dengan Al-Quran dan ingin memiliki bekal yang baik untuk kehidupan. Saya sadar bahwa waktu muda adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Hari demi hari kami jalani bersama, membaca Al-Quran, menghafal, murojaah, belajar, dan berusaha memperbaiki diri. Karena perjalanan bersama Al-Quran bukan hanya tentang hafalan, tetapi tentang bagaimana Al-Quran membentuk kehidupan. Al-Quran bagi saya bukan hanya sesuatu yang dibaca atau dihafalkan. Al-Quran adalah petunjuk yang mengingatkan ketika kita salah, menenangkan ketika kita merasa berat, dan menjadi teman dalam perjalanan hidup. Menurut saya, penghafal Al-Quran bukan hanya orang yang banyak hafalannya, tetapi orang yang berusaha menjaga hafalannya dan menerapkan nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Dengan sering mengulang dan berusaha menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena hafalan bukan hanya untuk diingat, tapi harus dijaga. Dalam perjalanan ini, tidak semuanya selalu mudah. Ada rasa lelah, ada ujian, ada saat semangat turun. Namun, setiap proses mengajarkan kami untuk tetap berjalan. Hafalan mengajarkan saya disiplin. Ketika menjaga hafalan, kita belajar menjaga waktu dan tanggung jawab. Kesulitan itu bagian dari proses. Jangan melihat sulitnya saja, tapi lihat kemuliaan tujuan yang ingin dicapai. Di tempat ini, kami tidak hanya belajar ayat demi ayat. Kami juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar menghargai waktu, belajar disiplin, belajar menjaga adab. Menjadi santri berarti belajar banyak hal. Bukan hanya ilmu, tapi juga belajar rendah hati, menghormati guru, dan memperbaiki diri. Motivasi saya adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat dan membahagiakan kedua orang tua. Saya ingin ilmu dan hafalan ini menjadi jalan kebaikan. Saya belajar bahwa ilmu harus disertai akhlak
karena ilmu tanpa akhlak belum sempurna. Tanpa kami sadari, waktu berjalan begitu cepat. Orang-orang yang awalnya hanya teman belajar, kini menjadi bagian dari perjalanan, menjadi teman dalam perjuangan, menjadi saudara dalam kebaikan. Teman-teman menjadi bagian dari perjuangan. Ketika melihat mereka semangat, ikut termotivasi. Orang tua dan guru sangat memberi semangat. Dukungan mereka membuat saya terus berusaha. Saya bersyukur bisa berada di lingkungan yang mengingatkan kepada kebaikan, teman, guru, dan suasana belajar yang sangat membantu perjalanan saya. Setiap perjalanan pasti memiliki akhir. Namun apa yang dipelajari di tempat ini akan terus dibawa. Ilmu, hafalan, nasihat, dan kenangan. Saya ingin membawa ilmu, hafalan, dan kebiasaan yang baik yang sudah diajarkan di sini. Jangan jauh dari Al-Quran, karena semakin kita dekat bersama Al-Quran, semakin pula kita menemukan yang namanya arah hidup. Rumah Quran Al-Hasan bukan hanya tempat untuk menghafal Al-Quran, tetapi tempat untuk tumbuh, tempat untuk ditempa, dan tempat yang menjadi saksi perjalanan para penjaga Al-Quran. Tujuan utamanya adalah menghadirkan tempat bagi generasi muda agar dekat dengan Al-Quran. Kami ingin mereka tumbuh dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Setiap santri memiliki karakter yang berbeda. Jadi tugas seorang pendidik adalah membimbing mereka dengan kesabaran dan memberikan contoh yang baik. Suatu saat nanti, mungkin langkah kami akan berbeda. Kami akan melanjutkan perjalanan masing-masing. Namun, nilai-nilai yang dipelajari di sini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Perjalanan setiap santri tentu berbeda-beda. Ada yang cepat dalam belajar Al-Quran dan menghafalnya, ada pula yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, yang terpenting adalah mereka terus berusaha dan tidak menyerah, karena dekat dengan Al-Quran bukan hanya soal hasil akhirnya, tetapi juga tentang proses yang dijalani dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Selain kemampuan membaca dan menghafal, kami juga memperhatikan akhlak mereka. Karena ilmu yang baik akan terlihat dari bagaimana seseorang bersikap dan memperlakukan orang lain. Kunci utamanya adalah niat yang benar, kesabaran, lingkungan yang mendukung. Ketika seseorang memiliki tujuan yang baik dan terus menjaga kebiasaan baik, insya Allah akan memudahkan jalannya. Harapannya adalah semoga mereka menjadi generasi yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, memiliki ilmu, memiliki adab, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Al-Quran bagi santri adalah pedoman hidup, bukan hanya dihafal, namun harus difahami makna-makna ayatnya, diamalkan seluruh kandungan dalam Al-Quran. Seperti dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu bihim, kitabullah wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tantangan yang paling sulit dalam kita menjaga ilmu syar'i, hafalan, dan segala yang kita
tekuni dalam menuntut ilmu adalah istiqomah. Qul amantu billahi summa istaqim. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, ketika orang beriman diperintahkan untuk beristiqomah, itu yang terpenting. Iman seseorang itu mudah untuk didapatkan, tapi keistiqomahan iman seseorang dengan setinggi-tingginya istiqomah itu yang sulit. Yang membedakan bukan hanya banyaknya hafalan, tetapi bagaimana Al-Quran membentuk dirinya. Semakin dekat dengan Al-Quran, harusnya semakin baik akhlaknya. Jangan merasa kecil dengan proses yang sedang dijalani. Setiap ayat yang dipelajari memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berjalan, karena Allah melihat usaha seorang hamba. Semoga Rumah Quran Al-Hasan terus menjadi tempat yang melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran, ilmu, dan memiliki akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam mempelajari Al-Quran, dalam menghafal dan mengamalkan, serta menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Inilah kisah perjalanan kami, bukan hanya tentang hafalan yang tersimpan, tetapi tentang proses yang membentuk diri. Ada saat kita menghafal, sulit masuk. Nah dimatiin. Ngeganggu. Kemudian berhasil melewatinya. Sumber air sudah dekat. Iya, wadhkur wa kana ya'muru قاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل ضلال ولله يسجد من في يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار من الشاهدين قل الله ينجيكم يقولون ليمسن الذين كفروا Al-Fauzan Wiratama wa ana huwa Pemain Persib, pemain inti, pemain cabang. Cahaya ilahi. panas. Kata-kata hari ini. Mendaki itu memanglah sulit, tapi lebih sulit lagi mendapatkan cinta desi dia. Asik. Dua gaya. Gaya. Sip. 2, 2, 3, so gaya. Gaya. Nah, terus gaya. Udah. Alqa ilaikum assalam alastamu minna ma'ak. Wallahu yaqad. Abul jannati khalid. فإذا قيل لك من ربك nih orang di balik layar editan-editan RI kita kenalan.
A'udzu billahi minasy syaithanir Syaitan.